Cek video 3, 2, 1. Oke, kepada Dewan, dari mosi tersebut ialah sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Saya setuju bahwa pihak sekolah seharusnya melakukan wewenang akan adanya siswa yang melakukan bully. Namun di lain sisi, dari pihak pembicara pertama dari government ialah saya setuju perundungan masih banyak terjadi yang dilakukan di instansi suatu sekolah, dan banyak kasus narkoba ataupun perkosaan sering mendapat perhatian dari lembaga-lembaga pemerintah. Nah, dari pihak government saya akan menyinggung beberapa dari argumen yang disampaikan, yaitu adanya melakukan skors dan DO kepada pelaku bullying yang telah melakukan kesalahan yang tinggi. Di sini saya akan menyampaikan bahwa seharusnya pihak sekolah itu tidak menjadi instansi yang menghukum ataupun punitif kepada siswanya. Nah, di pihak government juga mengatakan mengajukan laporan dan hukuman bagi pekerja bullying untuk melakukan pekerjaan sosial yang dilakukan pihak sekolah. Di sini saya sangat tidak setuju bahwasanya siswa dilakukan hukuman pekerja layaknya seperti orang yang telah melakukan kesalahan besar. Contohnya dalam kasus tertangkap razia ataupun tertangkap barang-barang narkoba. Ini adalah psikologi siswa sangat labil dan ini tidak pantas untuk dilakukan. Nah, dari sini saya menyimpulkan adalah sekolah sebaiknya tidak menerapkan zero tolerance, yang dimana langsung mengeluarkan siswa jika melakukan kekerasan. Di sini perlu adanya edukasi kepada pelaku bullying siswa dan kepada korban dari pelaku bullying tersebut. Di sini saya menyimpulkan, jika siswa pelaku yang dibully ataupun yang telah di-DO dari sekolah, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Dari siswa pelaku yang mampu, yang ekonominya mampu, akan mudah mencari sekolah pindahan karena uang sangat mudah dicari dan mencari sekolah pun gampang. Dan poin kedua ialah siswa pelaku yang ekonominya tidak mampu. Ini sangat disayangkan dari beberapa kalangan masyarakat, karena pendidikan ini adalah hal kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan. Nah, dari sini juga bisa dikatakan, jika ada siswa yang melakukan hal pembuli, baik di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, seharusnya peran guru ini sangat penting, dan kepada korban juga harus melakukan laporan kepada guru BP untuk memberikan arahan dan pengajaran karakter yang baik kepada pelaku, dan kepada korban dilatih secara mental untuk tidak adanya depresi terhadap dirinya. Nah, satu hal lagi dari negatifnya sekolah mengeluarkan siswanya ialah reputasi suatu instansi, suatu sekolah tersebut akan hancur akibat perlakuan satu murid saja yang bisa mencoreng nama sekolah. Ini sangat merugikan dari pihak sekolah. Namun di lain sisi, baik para pelaku dan korban ini harus diberi arahan, yaitu kepada guru BP. Nah, inilah peran penting guru BP dalam memberikan arahan dan pengajaran karakter yang baik kepada pelaku dan kepada korban tersebut. Nah, karena pada dasarnya hukum
ada proses pengadilan, dan sekolah juga harus ada proses pengadilan. Itu ada tingkat jenjangnya, yang dimana jika siswa yang melakukan pelanggaran ataupun bullying kepada siswa lain, harus ada tingkat jenjang proses pengadilan, yang dimana jika dia melakukan kesalahan, dia harus diberikan arahan ataupun diberikan petunjuk yang baik kepada pelaku untuk supaya tidak sampai dilakukan di luar sekolah. Ini sangat berbahaya apabila dia dilakukan di luar sekolah tanpa diketahui oleh pihak orang tua korban ataupun dari pihak sekolah. Nah, satu hal lagi yang saya sampaikan, dari pihak government yang mengatakan kasus narkoba dan perkosaan lebih sering mendapat perhatian dari lembaga. Nah, kasus-kasus yang terjadi itu sudah ada elemen yang menjaganya. Nah, jika ada siswa yang terdapat korban yang dilakukan kepada pelaku bullying, di sini perannya adalah siswa harus bisa melaporkan kepada lembaga yang bersangkutan, yaitu kepada Komnas PA yang korban terdapat perlakuan bullying dari pelaku, Komnas Perempuan korban yang mendapatkan pelecehan seksual baik dari teman, baik dari pacarnya, baik dari orang tuanya, dan ada juga KPI. Inilah peran penting lembaga perlindungan anak yang harus diwaspadai. Terima kasih dari sanggan saya.